selamat siang dari Sydney. Hari ini aku pingin sharing buat teman-teman atau adik-adik yang tanya, Kak, ngurus kerja ke Australia atau ke Amerika gampang mana gitu? Atau lebih mudah mana? Mau ke Amerika atau mau ke Australia? Gaji sama-sama besar, negara sama-sama maju dan sama-sama negara bergengsi. Impian anak muda Indonesia. Alright, so kalau aku sendiri, menurut pengalaman aku sendiri atau membantu adik-adikku berangkat kerja ke luar negeri, Amerika atau Australia gitu. Aku rasa walaupun aku berada di Australia saat ini, tapi aku merasa proses ke Amerika itu cukup gampang. Kenapa? Alasan yang pertama, proses ke Amerika itu kamu bisa melalui visa yang namanya J1. Kalian pasti tahu J1 ke Amerika itu khususnya anak-anak muda bagian perhotelan atau apapun itu, kamu bisa melalui visa itu. Setelah itunya baru kamu proses ke visa lain. Oke, proses visa J1 itu ribet nggak? Sebenarnya sama sekali nggak ribet visa J1 karena pertama dia tidak ada yang namanya level bahasa Inggris. Yang pertama. Yang kedua, kamu tidak perlu punya pendidikan harus sekian gitu. Nah, beberapa keluarga gue atau teman yang proses J1 ke Amerika itu mereka rata-rata cuma tamatan D1, D2. Ada yang S1 juga, tapi beberapa lebih banyak yang D1 dan D2. Dan itu bahasa Inggris mereka standar. Oke, kerja apa saja kalau ngurusin J1 ke Amerika? Nah, karena memang keluarga-keluarga atau teman-teman aku yang berangkat ke Amerika memang tujuannya untuk kerja. Mau kerja apa aja mereka hajar. Yang penting keluar negeri dulu. Itu. Jadi mereka emang targetnya yang penting kita kerja keluar negeri dulu. Entah nanti mau kerja apa di sana, gak peduli. Yang penting visanya yang pertama udah sesuai. Berangkat kerja di sana, mau di restoran, mau cuci piring, mau housekeeping di hotel, apa mereka hajar. Yang penting keluar negeri dulu. Nah, kebetulan J1 ini tuh cuma 1 tahun visanya. Artinya kamu cuma kerja di sana selama 1 tahun. Di mana 1 tahun ini kamu akan mendapatkan pengalaman, plus kamu akan mendapatkan uang dan udah pasti uangnya puluhan juta. Ya kan, jadi sejak kapan sih orang kerja ke luar negeri gajinya 5 juta, 6 juta, gak ada kan. Jadi pasti kalau kerja yang namanya negara maju, udah pasti gajinya di atas 30, 40, 50 juta per bulan. Kalau misalnya kita kerja, oke? Kalau kamu main-main aja beda. Terus pasti bilang, Kak, ngomongin kerja gaji tuh gede-gede, tapi biaya hidup juga gede. Ya iyalah, di mana-mana kalau negaranya maju, gajinya gede, ya pasti juga spendingnya gede. Gitu, tergantung lagi sama kita. Contohnya di Australia, gaji di Australia juga gede, tapi biaya hidup juga gede. Tapi kalau kita pintar-pintar menggunakan uang, ya hidup-hidup aja kan, sama kayak Indonesia. Gaji kecil, pengeluaran juga kecil. Ya namanya setara-setara aja gitu, nggak ada yang nggak fair, semuanya adil. Oke? Nah, ngurusin visa ke J1 itu gampang sekali. Kebetulan keluarga-keluarga gue ambil agen di Bali. Jadi agen di Bali dulu aku pakai yang namanya visa konsultan visa ya. Jadi aku pakai di Bali konsultan visa, itu yang dipakai adik-adikku untuk proses J1 ke Amerika. Dan proses dokumennya cepat. Kalau nggak salah adik-adikku semua ngurus paling sekitar 3 atau 4, 5 bulan, 6 bulan maksimal. Jadi mereka sudah berangkat. Nah, jadi kalau misalnya kamu nanya aku lebih mudah mana, aku akan menyarankan lebih mudah ke Amerika. Setelah udah dari Amerika, barulah mereka proses ke Australia. Oke, gimana kalau Australia? Australia sebenarnya juga mudah, cuman ada sedikit level bahasa Inggrisnya. Nah, kebetulan nih, kita tuh orang Indonesia, malas banget belajar bahasa Inggris. Untuk proses visa yang biasa dipakai anak-anak Indonesia untuk datang ke Australia adalah visa Working Holiday atau WHV. Nah, WHP ini memang cukup gampang kamu apply karena kamu bisa pakai agen atau kamu bisa ngurusin sendiri. Dan luar biasanya sejak Presiden Jokowi dulu memimpin negara Indonesia, dulu dikasih cuma kuota 1.000 per tahun atau 1.000 anak muda Indonesia dari umur 18 tahun sampai umur 30 tahun untuk terbang ke Australia, working holiday visa per tahun 1.000 orang. Tapi Pak Jokowi baiknya luar biasanya, dia menaikkan dari 1.000 orang menjadi 5.000.
Nah, 5.000 orang ini adalah kamu salah satunya yang harus datang ke Australia. Gampang sekali prosesnya, kamu tinggal datangin agen kalau misalnya kamu perlu agen, atau kamu bisa kunjungi website Australia, klik bagian Working Holiday Visa. Prosesnya juga gampang, kamu tinggal pakai ijazah, KTP, kartu keluarga, segala isi semua. Dan tes IELTS 4,5. Rendah kok, 4,5 itu nggak terlalu tinggi kok bahasa Inggris. Nggak terlalu jago gitu. Kalau 6, 7 itu baru tinggi. Tapi kalau cuma 4,5 aku rasa nggak terlalu standar gitu, biasa aja gitu. Kalau memang kamu udah bisa atau kamu bisa les, nah kamu bisa datangin. Biayanya berapa? Setahu aku untuk ngurusin visa working holiday itu tidak terlalu mahal. Yang pertama kamu cuma keluarkan uang tes IELTS-nya itu mungkin sekitar 2 atau 3 juta, 2 juta kayaknya. Tes IELTS. Terus yang ketiga medical, kamu tinggal medical, biasanya biaya medical segala macam untuk seluruh badan itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 juta, tergantung ada rumah sakit di mana yang kerjasama. Di Bali ada, di Jakarta ada, yang aku tahu, aku nggak tahu di kota lain. Tapi kalau di NTT nggak ada, ya, NTT nggak ada. Semua apa-apa di NTT nggak ada, karena itu masih kampung, ya. Kalau apa-apa harus datang ke Bali. Ya, jadi kalau kamu hidup di kota, bersyukur. Well, 50 juta harus ada di rekening. Itu bukan biayanya. Oke, jadi 50 juta uang itu harus ada di rekening kamu yang menyatakan bahwa kamu tuh mampu hidup di Australia liburan sambil bekerja. Artinya kalau kamu nyampe di Australia sebelum ada kerjaan, kamu ada uang untuk biaya makan. Itu cuma bukti. Jadi bukan yang dibayar. Uang itu yang penting ada di rekeningnya kamu sebanyak 5.000 atau 50 juta. Ada di rekening kamu, bukan untuk bayar. Jadi biaya-biaya agen, mungkin biaya agen paling ya sekitar 2 juta, 3 juta gitu. Biaya agen yang kamu harus bayar kalau misalnya mereka bantu kamu segala macamnya, proses dokumennya gitu kan, biar kamu nggak pusing gitu. Nah biasanya biaya-biaya itu aja yang kamu keluar, IELTS-nya, medicalnya, sama biaya agen. Nah 50 jutanya tadi itu bukan biaya, tapi uang yang ada di rekening kamu sebagai jaminan bahwa kamu uh, punya uang gitu. Jadi bukan untuk bayar. Nah uang itu nanti kalau setelah kamu sampai di Australia kamu bisa pakai untuk apa, terserah kamu. Oke? Jadi kalau misalnya selama ini kamu dengar, aduh biaya ke Australia itu mahal ini segala macam. Enggak. Nah kalau misalnya kalian tanya, Kak kalau gaji di Australia sama Amerika sama enggak? Aku rasa sih 11-12 ya kan. Gaji di Australia rata-rata ada yang 40, 50, 60 juta per bulan. Nah biaya hidup berapa gitu. Biaya hidup di Australia kalau masak itu murah banget. Jadi aku sendiri kalau misalnya aku masak, misalnya let's say ini contoh, gaji gua 60 juta per bulan. Paling biaya hidup aku cuma pakai sekitar 10 juta. Karena aku masak. Tapi kalau aku makan-makan di luar segala macamnya, aku beli barang-barang branded, ya. Karena di Australia emang godaannya besar. Barang-barang branded di sini kayak beli di pasar. Kamu kerja 1 bulan sudah dapat tas LV. Kamu kerja 1 bulan udah dapat tas Prada. Jadi, kalau misalnya kamu gak kuat iman, ikat pinggang kamu pakai branded, bandana kamu pakai branded, sepatu segala macamnya, ya gaji nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau aku ya pakai Nike, udah yang penting aman kakinya, nyaman gitu. Hidup santai di Australia. Apa-apa kalau misalnya kamu pinter, uang panen. Nah, biaya tempat tinggal gimana? Karena aku berkeluarga, jadi aku rent tempat ini aku bayar sekitar 25 juta per bulan. Tambah listrik aku bayar sekitar 5 juta per 3 bulan. Gitu. Per 3 bulan aku bayar listrik 5 juta. Nah, rentnya aku bayar atau tempat tinggal kos ini kontrakan ini aku bayar 25 juta per bulan karena kami tinggal bertiga, aku suami dan anak. Kalau misalnya kamu datangnya sendiri berarti kamu tinggal sama teman atau gabungan sama orang lain, itu tinggalnya murah, paling ya 1 bulan kamu cuma bayar paling sekitar 6 juta 7 juta kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu kerja habis itu kamu masak makanan-makanan yang simple kayak misalnya ayam goreng gitu atau apa gitu, yang penting mikirin sehatnya gitu, jangan wownya. Sekali seminggu kamu makan di luar udah pasti kamu panen. Oke, jadi kalau gaji di Amerika, gaji di Australia, ya let's say 1 orang gak meleset lah kamu nabung 30 juta per bulan. Seboros-borosnya kamu pakai uang, ya per bulan paling bisa lah kamu nabung 25 juta. Setelah pengeluaran makan, minum, jalan-jalan, minum, ya yang penting kamu gak judi karena di sini apa-apa banyak sekali tempat judi, banyak tempat minum segala macamnya. Kalau minum sih aku rasa oke, karena aku juga minum, teman-teman aku juga minum, kita masih bisa tetap nabung. Tapi yang kamu tidak boleh lakukan adalah
judi. Kalau sampai kamu judi, udah goodbye. Karena judi di sini tuh kita pakai mesin, sekali kita connect itu otak kita kayak tung 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 tung, tung, duit itu pergi kayak mengalir kayak air, lebih kencang malahan kayak typhoon. Oke, okay? So mungkin itu yang aku bisa sampaikan buat adik-adik atau teman-teman, saudara yang masih bimbang tentang bekerja di Amerika atau Australia. Oke, okay? Kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah ini, nanti aku jawab satu persatu. Oke, okay? Bye-bye, salam dari Sydney.